3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelika Desdila Hamdani dengan nomor NIM 22002077 dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas filsafat administrasi pendidikan mengenai epistemologi, yaitu apa saja konsep dan aliran-aliran yang terdapat pada epistemologi administrasi pendidikan. Baik, langsung saja mengenai epistemologi ilmu administrasi pendidikan. Epistemologi atau juga disebut sebagai teori ilmu pengetahuan merupakan sebuah kajian yang berguna karena ia membahas aspek kehidupan manusia yang amat fundamental, yaitu ilmu pengetahuan. Epistemologi mengkaji secara filosofis tentang asal, struktur, metode, validasi, dan tujuan ilmu pengetahuan. Dalam kata lain, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu sendiri berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, konsep epistemologi administrasi pendidikan. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris epistemologi, yang merupakan gabungan dari dua kata Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu, sains, kajian, teori, dan pembahasan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi, dapat dikatakan bahwa epistemologi sendiri berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Secara epistemologi, ilmu administrasi cenderung untuk membatasi diri pada hal-hal tentang persepsi dan pemahaman intelektual seseorang. Pengetahuan ilmu administrasi dapat membawa manusia kepada peristiwa kesadaran dari seluruh pemaknaan yang dikandung ilmu administrasi itu sendiri. Epistemologi sebagai cabang dari filsafat. Perkataan filsafat merupakan istilah bahasa Inggris filosofi yang berasal dari gabungan dua kata Yunani yaitu philo dan sophia. Philo yang berarti cinta, sophia yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Maka dapat dikatakan bahwa filsafat adalah cinta kepada hikmah, cinta kepada pengetahuan, dan cinta kepada kebijaksanaan. Pythagoras merupakan orang yang pertama menggunakan istilah ini dan menyebut dirinya sebagai filosofos atau pencipta kebijaksanaan. Dalam pembahasan ini, dapat diartikan bahwa epistemologi merupakan salah satu dari cabang utama pembahasan filsafat yang membicarakan tentang teori ilmu. Adapun segi sejarah, pembahasan filsafat merupakan induk utama ilmu pengetahuan. Berdasarkan kepada disiplin filsafat, lahirlah cabang-cabang ilmu lain, seperti matematika, ilmu logika atau manatik, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Dalam epistemologi terdapat beberapa aliran. Aliran objektivisme, aliran subjektivisme, aliran skeptisisme, aliran kritisisme, aliran fenomenologis, aliran positivisme. Dalam pandangan aliran objektivisme, objek-objek fisik yang diobservasi atau yang diteliti itu bersifat independen di hadapan subjek yang meneliti. Subjek yang meneliti bersifat pasif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan yang dianggap berperan adalah objek. Pandangan seperti ini sering disebut sebagai realisme epistemologi atau monisme epistemologi. Selanjutnya adalah aliran subjektif, mengacu kepada apa yang berasal dari pikiran, yaitu kesadaran, ego, diri, persepsi kita, putusan pribadi yang kita buat, bukan dari sumber-sumber objektif,
hanya individual yang tahu. Subjektif sering dipakai untuk menunjukkan pencapaian putusan-putusan yang didasarkan pada alasan-alasan emosional atau prasangka. Subjektif atau yang terkadang sering kita sebut dengan relativisme individual merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa setiap individu berhak menentukan kaidah moralnya sendiri, meskipun kaidah moral kebanyakan dalam individu tersebut belum tentu baik dan terlihat sama pada prakteknya, karena kemungkinan mereka mempunyai pengalaman kultural yang sama, yaitu yang berpendirian bahwa penilaian baik buruk dan benar salah tergantung pada masing-masing orang. Selanjutnya adalah aliran skeptisisme. Istilah skeptisisme berasal dari kata Yunani yaitu skeptomai yang berarti saya pikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa skeptisme berarti keraguan. Secara terminologi, skeptisme berarti memperhatikan dengan cermat dan teliti. Para skeptis pada awalnya adalah orang-orang yang mengamati dengan cermat dan mengadakan penelitian terhadap apa yang ia lihat. Skeptisisme merupakan suatu bentuk aliran yang perlu untuk dikenal dan diperhatikan secara seksama. Karena skeptisisme adalah satu-satunya aliran yang secara radikal dan fundamental tidak mengakui adanya kepastian dan kebenaran. Selanjutnya, aliran kritisisme. Aliran ini merupakan bagian dari filsafat modern. Secara garis besar, kritisisme merupakan teori yang dihasilkan dari sintesis antara rasionalisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa kebenaran itu tidak perlu diuji, sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisme. Menurut Afifah, kritisme membahas batasan antara rasionalisme dan empirisme, bahwa pada rasionalisme akal menjadi batas untuk mengetahui kebenaran, sama halnya dengan empirisme yang memiliki batasan indera untuk menemukan objek sebagai suatu kebenaran. Penggabungan antara dua teori ini menghasilkan teori bahwa batasan-batasan antara akal dan indera untuk mengetahui suatu ilmu atau kebenaran yang baru. Selanjutnya adalah aliran fenomenologis. Aliran fenomenologis adalah sebuah aliran atau faham yang menganggap bahwa fenomenalisme adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenalisme juga merupakan suatu metode pemikiran di mana yang berpendapat bahwa hasrat yang kuat untuk mengerti yang sebenarnya dapat dicapai melalui pengamatan terhadap fenomena atau pertemuan kita secara realita. Karena sesuatu yang terdapat dalam diri kita akan merangsang alat indera yang kemudian diterima oleh akal atau otak dalam bentuk pengalaman, lalu disusun secara sistematis dengan jalan penalaran. Penalaran inilah yang menjadi dan membuat manusia mampu untuk berpikir kritis. Yang terakhir adalah aliran positivisme. Aliran positivisme merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Positivisme bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Ini berarti yang disebut sebagai positif bertentangan dengan sesuatu yang ada di dalam angan-angan atau impian, atau terdiri dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atas kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Dapat disimpulkan bahwa positivisme secara terminologi berarti paham yang dalam, mencapai kebenaran yang bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal yang di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme.
Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.